Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbuatan Allah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga sebagai pemelihara seluruh alam dan seisinya. Perbuatan Allah ialah segala kejadian yang ada di alam ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan suatu perbuatan tidak perlu menggunakan bantuan atau alat apapun. Berbeda dengan manusia. Manusia dalam melakukan sesuatu pasti membutuhkan orang lain atau menggunakan suatu alat. Mengetahui perbuatan-perbuatan Allah. Mengetahui segala yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dan mewujudkan makhluknya, dan Allah pula yang menciptakan kemampuan dan aktivitas mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan gerakan-gerakan hambanya bukan berarti mengisolir hambanya dari kenyataan bahwa gerakan-gerakan tersebut dikuasakan kepada hambanya dengan cara berusaha, bahkan Allah juga menciptakan kekuasaan. Sesungguhnya, perbuatan hamba itu, meskipun merupakan usaha yang dilakukan oleh hamba tersebut, itu tidak berarti keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya merupakan kehendak Allah. Jika Allah tidak menghendaki, maka kegiatan yang ingin dilakukan oleh hambanya tidak akan terlaksana. Sesungguhnya, Allah menciptakan makhluknya hanyalah semata karena kemuliaannya, dan juga pemberian tugas kepada hambanya hanyalah semata karena anugerahnya. Allah Subhanahu wa taala berhak berbuat melakukan apa saja terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak wajib memperhatikan yang baik atau yang terbaik bagi hambanya. Sesungguhnya, kewajiban untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala dalam menaatinya adalah wajib. Karena Allah mewajibkannya melalui syariat-syariat dan bukan hanya sekadar karena tuntutan akal. Allah mengutus para nabi alaihissalam bukanlah sesuatu yang mustahil. Kebutuhan umat manusia kepada para nabi adalah seperti kebutuhan mereka kepada para dokter. Akan tetapi jika kebenaran dokter diuji melalui eksperimen, maka kebenaran seorang nabi dibuktikan melalui syariat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan bertugas menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga memperkuat kenabian Nabi Muhammad SAW dengan adanya mukjizat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa makhluknya untuk berbuat sesuatu. Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan makhluknya untuk melakukan hal tersebut. Jika yang dilakukan makhluknya adalah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika yang dilakukan adalah keburukan, maka yang akan didapatkan adalah dosa. Baik, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Silvian Yusuf akan menjelaskan mengenai perbandingan aliran ilmu kalam dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aliran Mu'tazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Silvian Yusuf akan menjelaskan mengenai perbandingan antar ilmu kalam dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran ilmu kalam yang dimana dalam penyelesaian setiap masalah ini lebih mengutamakan penggunaan akal dibanding dengan dalil. Nah, kemudian aliran ini juga berpendapat bahwa dalam setiap penciptaannya Allah pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu, entah itu nantinya merupakan manfaat untuk makhluknya sendiri ataupun yang lain-lain. Aliran ini juga berpendapat bahwa penciptaannya Allah tidak dibatasi oleh batasan apapun, juga tidak diberikan oleh siapapun. Nah, pendapat ini disandarkan kepada Quran Surat Ar-Rum ayat 8. Yang kedua, aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini merupakan aliran yang sangat bertolak belakang dengan aliran Mu'tazilah, di mana ketika aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa dalam penyelesaian masalah mereka menggunakan akal,
aliran Asy'ariyah ini dalam setiap penyelesaiannya mereka akan menggunakan dalil naqli atau Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga, aliran ini mengatakan bahwa untuk maksud dan tujuan yang merupakan pendapat aliran Mu'tazilah itu salah. Mereka berpikir bahwa maksud dan tujuan itu hanya berlaku untuk ciptaan Allah saja. Nah, aliran ini juga berpendapat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu berasal dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, mereka berpendapat bahwa Allah memiliki sifat yang seperti kita tahu dalam Al-Quran yang dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat wujud, qidam, baqo, dan yang lain-lain. Tetapi meskipun Allah memiliki sifat itu tidak sama seperti sifat yang ada pada manusia. Bentuknya berbeda. Karena bagaimanapun Allah merupakan pencipta, bukan makhluk yang diciptakan. Selanjutnya adalah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah ini merupakan aliran yang kadang disebut sama dengan aliran Asy'ariyah, karena aliran ini juga berpendapat bahwa setiap perbuatan manusia itu berasal dari penciptanya. Nah, oleh karena itu, aliran ini kadang juga disamakan dengan aliran Asy'ariyah. Akan tetapi, aliran ini berbeda dengan aliran Asy'ariyah. Memang sama, mereka menyatakan bahwa perbuatan manusia itu berasal dari Tuhan atau penciptanya. Akan tetapi, manusia juga ikut ambil bagian dalam setiap perbuatannya tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Hartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara meyakini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Thohir mengatakan bahwa cara meyakini perbuatan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab beliau Jawahirul Kalamiyah fi Dohil Aqidah Al-Islamiyah, yaitu kita meyakini perbuatan-perbuatan Allah itu berbeda dengan meyakini perbuatan makhluknya. Allah dalam melakukan sesuatu tidak memerlukan perantara dan alat bantu. Dari keterangan tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan bantuan apapun dalam melakukan segala hal. Sedangkan makhluknya dalam melakukan segala hal itu tidak dapat melakukannya dengan sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain. Hal ini sama halnya dengan sifat Allah, yaitu mukhalafatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Arti berbeda di sini yaitu berbeda zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Selanjutnya, Syekh Thohir juga menjelaskan lagi tentang perbuatan Allah, yaitu, dan sesungguhnya Allah tidak melakukan sesuatu karena dia membentukannya, dan Allah tidak melakukan sesuatu itu dengan sia-sia, karena Allah Maha Suci dan Maha Luhur yang bijaksana. Dari keterangan tersebut bahwa selain Allah tidak memerlukan bantuan apapun dalam melakukan segala hal, Allah juga tidak melakukan sesuatu atas dasar dia membentukkan sesuatu itu, melainkan Allah melakukan sesuatu itu ada manfaat dan faedahnya. Seperti dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 38 yang berbunyi, wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu dengan sia-sia, dengan main-main. Untuk lebih meyakini perbuatan-perbuatan Allah, kita dapat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara perbuatan-perbuatan Allah yang dapat kita rasakan dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu 1. Keteraturan benda-benda langit. Keteraturan benda langit di sini yaitu bulan yang terbit pada setiap malam hari dan matahari yang terbit pada setiap pagi hari. Keteraturan bulan dan matahari ini adalah perbuatan Allah yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia, yang semata-mata itu bukan perbuatan bulan dan matahari itu sendiri,
melainkan itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yaitu kebaharuan benda-benda alam. Kebaruan benda-benda alam ini di sini yaitu selalu melakukan perubahan, seperti yang tadinya ada menjadi tidak ada, yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya muda menjadi tua. Contohnya yaitu seperti pohon yang tadinya kecil lama-kelamaan akan membesar dan tinggi. Yang ketiga yaitu kelahiran, pertumbuhan, dan kematian manusia. Manusia lahir ke dunia ini berbeda-beda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam. Ada yang cacat dan ada yang tidak cacat dan lain sebagainya. Kemudian manusia akan tumbuh dari bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi tua, dan setelah itu akan meninggal dunia. Manusia akan meninggal dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Itu semua atas kehendak Allah dan manusia tidak dapat menolaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Perkenalkan, nama saya Yuaiba. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Mengapa kita harus mengenal Tuhan? Mengapa kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan? Ini semua termasuk logo atau lambang keislaman. Islam adalah berdamai dengan Allah, tidak ada masalah dengan Tuhan. Sebagai seorang muslim, kita sendiri harus berdamai dengan diri sendiri, apalagi dengan Tuhan. Terhadap Tuhan jangan mempunyai sikap negatif. Inilah termasuk salah satu arti Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat banyak mengalami segala pengalaman, ada pengalaman baik dan buruk. Ketika kita mengalami pengalaman buruk, sering berpikir negatif terhadap Tuhan. Apalagi bila nasib itu berlarut-larut, maka itulah malapetaka bagi kita. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Tuhan. Adapun Tuhan memiliki sifat, dan setiap muslim wajib tahu dan hafal. Sifat wajib bagi Allah: wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmun hayang sama basor kalam qadiron muridan aliman hayang samian basiron mutakaliman. Para filosof Islam menggunakan akal dan argumen untuk menentukan keberadaan Tuhan yang telah menimbulkan berbagai kontroversi. Keahlian tidak terbatas pada akal manusia atau proporsi yang dihasilkan oleh akal manusia. Akal manusia tidak memiliki hak untuk memutuskan atau berdebat. Jika ada sifat cacat bentuk yang tidak mengandung kesempurnaan, maka sifat seperti itu ditolak oleh Allah. Karya Tuhan sempurna dalam segala hal. Jiwa yang diselamatkan, diciptakan, dan dikondisikan olehnya untuk mencintai, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Jiwa yang suci tidak akan mencintai, memuliakan, atau menyembah kecuali memiliki sifat-sifat yang sempurna menurut rububiyah dan uluhiyah. Jika ada cacat yang tidak sempurna, maka sifat ini akan ditolak oleh Allah, seperti sifat kematian, kebodohan, kelupaan, kelemahan, kebutaan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.